Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita berikutnya. Sebelum manusia pertama menginjakkan kakinya di bumi, sebelum cahaya Nabi Adam diturunkan dari langit, dunia ini bukanlah kosong. Ada kehidupan, ada makhluk-makhluk purba yang kini hanya tinggal bayang-bayang dalam lembaran sejarah tersembunyi. Salah satunya dikenal sebagai bangsa Nisnas. Dalam kitab suci, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" QS Al-Baqarah 30. Ayat ini menyimpan rahasia besar. Para malaikat tidak bertanya tanpa sebab. Mereka telah menyaksikan makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi sebelumnya, yang telah menciptakan kehancuran dan pertumpahan darah. Siapa mereka? Inilah awal mula kisah tentang makhluk pra-Adam. Salah satunya yang paling misterius adalah bangsa Nisnas. Nama Nisnas berasal dari bahasa Arab klasik, berarti setengah atau pecahan. Bangsa ini digambarkan memiliki tubuh setengah manusia, satu mata, satu tangan, satu kaki, namun mampu melompat cepat seperti kilat. Dalam manuskrip Arab kuno, seperti Ajaib al-Makhlukat, karya Zakaria al-Qazwini, Nisnas disebut sebagai makhluk purba yang hidup di wilayah-wilayah terpencil bumi, terutama di bagian selatan Arabia dan Afrika Timur. Dalam kitab Al-Hayawan, karya Al-Jahiz, ilmuwan dari abad ke-9, disebutkan bahwa Nisnas adalah keturunan dari makhluk sebelum manusia, mungkin dari jenis jin, atau bahkan makhluk bumi yang diciptakan dari unsur yang berbeda, tidak dari tanah seperti Adam, tapi dari api atau cahaya lembut. Dalam tradisi Sufi dan beberapa ajaran esoterik Islam kuno, sebelum Adam diciptakan, bumi dihuni oleh 3 bangsa. Yang pertama, Al-Hin, kedua, Al-Bin, yang terakhir, Al-Nisnas. Mereka dianggap makhluk hidup pertama, lebih tua dari jin. Bahkan ada yang menyebut mereka sebagai ciptaan sebelum langit dan bumi disempurnakan. Para Nisnas diberi kebebasan atas bumi, namun dengan cepat mereka melanggar keseimbangan. Mereka membangun kerajaan, namun juga menumpahkan darah. Mereka menguasai pegunungan, lembah, dan lautan. Namun kekuasaan mereka berakhir dalam perang besar, disapu oleh para malaikat yang diturunkan untuk memurnikan bumi. Legenda menyebutkan, setelah kejatuhan bangsa Nisnas, sebagian dari mereka dihapuskan dari keberadaan, sementara sisanya bersembunyi di dunia gaib. Beberapa teks kuno Arab menyebut bahwa mereka hidup tersembunyi di wilayah Yaman kuno, Ethiopia, hingga hutan-hutan Arabia yang terlupakan. Dalam dongeng rakyat Afrika Timur, masih ada kisah makhluk setengah manusia yang menyerang pada malam hari, yang dipercaya sebagai keturunan tersisa bangsa Nisnas. Tidak ada catatan resmi dalam arkeologi modern yang menemukan bukti keberadaan mereka. Namun, kisah mereka berulang dalam legenda, dalam mitos, dalam ketakutan masa lalu umat manusia. Apakah Nisnas hanya simbol peringatan tentang kejatuhan peradaban terdahulu? Atau mereka benar-benar pernah hidup sebagai penguasa pertama bumi? Hingga hari ini, pertanyaan itu belum terjawab. Tapi satu hal pasti, bumi ini bukan milik kita sejak awal. Sebelum Adam, sudah ada kehidupan, sudah ada kehancuran, sudah ada kisah yang dikubur dalam debu waktu. Dan bangsa Nisnas adalah salah satunya, makhluk yang tak dikenang, tapi tak sepenuhnya hilang. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, karena yang saya sampaikan hanyalah sebatas apa yang saya ketahui dan pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas semampu saya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.